Deretan kekerasan demi kekerasan merebak di sejumlah daerah seperti tanpa jeda. Penyebabnya bisa apa saja? Dari sengketa lahan, perbedaan pandangan dalam memahami agama, hingga penolakan terhadap kegiatan tambang. Gunoko, 30 tahun, adalah satu dari sekian banyak korban penembakan misterius yang menerjang bumi Aceh sebulan terakhir. Dengan timah panas bersarang di kepala, Gunoko hanya bisa bertahan 1 hari. Nyawa si buruh bangunan asal Semarang, Jawa Tengah ini tak tertolong. 2 korban lainnya kini masih di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh. Gunoko dan kedua temannya adalah korban penembakan di Simpang Anek, Galong, Sibre, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Saat kejadian, mereka tengah berada di barak usai bekerja seharian. Selepas maghrib, seorang pria berjaket kulit hitam dan memakai helm masuk barak, lalu menembak secara membabi buta. Puas menembak, dia dan kawan yang ngacir bersepeda motor ke arah Lambaro. 3 hari sebelumnya, aksi serupa mengguncang kawasan Serke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Kejadiannya sekitar jam 9 malam saat sekawanan orang tidak dikenal memberondong warga yang sedang asik menyeruput kopi di kedai dengan senapan laras panjang AK-47. Akibatnya Suliadi tewas di tempat. Seorang lagi, Edi Karyanto, harus dirawat intensif di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Lok Sumawe. Deretan kekerasan di bumi Aceh juga terjadi di malam pergantian tahun 2011. Serangkaian penembakan tanpa sebab yang jelas terjadi nyaris bersamaan di lokasi berbeda. Yang pertama di Blangcot, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren. 10 pekerja galian kabel Telkom asal Jawa diberondong peluru saat istirahat dalam mes mereka. 3 pekerja tewas, 7 lainnya luka-luka. Seperti kasus di Aceh Utara, si penembak menggunakan helm saat beraksi. Tidur sana di kontrakan itu. Di kontrakan itu? Iya. Namanya gimana? Nggak tahu saya. Saya tidur, lah kok dibedil gini, gini saya. Ada kelihatan gini-gini ya. Yang saya tahu 1 orang. Itu nampak orangnya ya? Iya, pakai helm. Nggak ngomong apa-apa, nggak tanya apa-apa? Nggak tanya apa-apa, langsung tembak. Terus. Yang kedua terjadi di Ule Kareng, Banda Aceh. Korbannya Dimas Wagino alias Deno. Ia tewas mengenaskan di depan toko Istana Boneka tempat dia bekerja. Menurut saksi, Wagino sempat dikejar pelaku. Penembakan membabi buta juga menimpa para buruh perkebunan karet di Kecamatan Gredong Pase, Desa Uram Jalan, Aceh Utara. 3 orang asal Medan, Sumatera Utara, tewas. Polisi baru bisa menangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku penembakan 2 hari menjelang tutup tahun. 1 atas nama inisial M alias T bin AR, 20 tahun, Tani, kemudian alamat Kuta Balang, Kabupaten Biren. Kemudian yang kedua, saudara Is alias B bin M, 29 tahun, Tani, juga di Aceh Utara, di Sabang. Yang bersangkutan sebagai joki dari sepeda motor yang digunakan pelaku dalam penembakan, dengan tersangkanya sedang dicari kita, yaitu atas nama W. Motif serangkaian penembakan misterius di Aceh hingga kini masih buram. Sebagian menduga misi penembakan tadi adalah untuk menerbitkan kegelisahan masyarakat. Yang lain menyebutkan terkait pemilihan gubernur Aceh yang akan dihelat bulan depan. Ada pula yang menduga karena faktor kecemburuan sosial ekonomi. Tapi polisi menduga kriminal murni. Itu kan sudah ada kejadian sebelumnya. Artinya ada penembakan, kemudian ada korban yang sekarang diproses, tersangka sudah ada. Sampai sekarang memang itu tidak ada kaitan dengan yang lain-lain. Itu hanya kriminal murni ya. Setelah perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia diteken di Helsinki, Finlandia, hampir 7 tahun silam, Aceh sempat menjadi provinsi yang aman. Pemerintah dan warga bahu-membahu membangun Serambi Mekah dari titik nol. Namun ternyata
Sebagai bekas daerah konflik, Aceh masih cukup labil untuk dimanfaatkan oleh mereka yang ingin meraup untung dari kecemasan dan ketakutan.